Oke, assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Jadi di project kali ini sesuai janji saya pada saat bikin video upgrade CVT pada motor Yamaha NMAX mengenai pergantian roller Xeon RC dan juga pergantian per CVT Xeon RC. Jadi saya akan mencoba untuk mereview pemakaian secara jujur. Bagaimana sih kedua part ini? Apakah cocok, rekomend atau tidak gitu kan ya. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Pertama mungkin dari rollernya dulu. Jadi ini saya menggunakan roller Xeon RC dengan berat 10 gram rata. Ini kalau yang standar kan 13 gram rata ya. Nah, saya gunakan yang Xeon RC 10 gram rata. Jadi selama saya gunakan memang ada plus minusnya. Kita bahas dulu plusnya ya. Plusnya adalah menurut saya setelah ganti roller ini karena dia lebih ringan daripada yang standarnya. Standarnya 10 gram 13 gram, saya ganti 10 gram. Itu memang ada di pengaruh di akselerasi. Duh, hujan lagi. Mohon maaf nih hujan, kita coba pindah dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya karena di luar hujan ya. Jadi kita pindah ke sini. Nah, jadi kita lanjutkan mengenai tadi yang pertama roller ya. Jadi kelebihannya itu yang roller ini 10 gram karena dia lebih ringan daripada roller standar ya, lebih ringan 3 gram. Ini 13 gram, ini 10 gram. Jadi otomatis akselerasi lebih enteng ya. Akselerasi biasanya enak itu kalau udah di 40 km per jam itu gas itu enteng banget ya. Cuman minusnya ya, sebenarnya nggak di atas 40 kpj, di 0 kpj pun ya pada saat awal gas itu emang enteng. Cuman kekurangannya itu gerung. Apa itu gerung ya? Jadi eh pada saat pertama gas itu atau gas awal itu tarikan jadi gerung karena RPM yang harusnya ada di atas itu RPM jadi turun ke bawah ya. Jadi otomatis turun ke bawah, makanya tarikannya jadi gerung ya. Makanya itu dia kekurangan ganti roller dengan roller yang lebih ringan itu tarikan pasti gerung pada saat tarikan awal. Cuman emang menang di akselerasi enak enteng. Nah, jadi menurut saya sih saya kurang cocok dengan tipe berkendara saya karena untuk stop and go ini menurut saya kurang kurang suka aja ya karena saya tuh bawa motornya santai, jadi nggak gaspol gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya nggak suka dengan tipe berkendara saya yang stop and go, apalagi jalanan macet itu kayak mengganggu gitu, risih ya. Jadi gerung, oh, apalagi kalau udah knalpotnya udah udah ganti ya, yang racing. Seperti itu. Jadi memang kekurangannya itu yaitu dia gerung di gas awal, tapi akselerasi enak kelebihannya. Dan saya kurang cocok karena terlalu ringan dan risih aja karena saya bawa motornya santai, stop and go kurang cocok lah. Kalau buat kalian yang mungkin senang dengan yang kayak suara mesin kenceng gitu kan, knalpot racing boleh-boleh aja, tapi saya sih nggak suka. Sekarang lanjut kita ke per. Nah, jadi di sini saya sekaligus aja ya review yang roller dan juga per CVT. Nah, sekarang kita bahas dari per si Xeon RC ini, per CVT. Nah, ini ada per standar di sini contohnya ya, dia lebih tinggi. Nah, otomatis dia lebih keras dong. Oke, jadi dari per CVT Xeon RC ini pertama dari eh, kelebihan ya. Menurut saya sih kalau dari kelebihan memang tenaga lebih gede, tenaga lebih ngisi. Karena kenapa? Karena untuk buka tutup atau proses bukaan si puli belakang dia lebih lama. Otomatis ada tenaga dong, tenaga lebih besar dong. Nah, cocok untuk yang suka boncengan atau yang berat badannya mungkin di atas 80. Cocok menggunakan si Persivity Xeon RC ini karena dia lebih panjang, lebih keras ya. Dan lebih enak, lebih bertenaga apalagi kalau banyak tanjakan. Beh, nggak ada ngempos-ngemposnya. Lebih bertenaga ya. Napas lebih panjang. Itu untuk yang Persivity Xeon RC ini. Lanjut untuk kekurangannya. Oke, kekurangannya sih menurut saya apa ya? Ya, bener. Jadi sedikit ada gerung lagi hampir sama dengan si roller ini, ya. Jadi ditarikan awal memang sedikit sedikit lebih ada gerung sedikit karena ya itu tadi dia butuh tenaga besar, otomatis RPM juga jadi turun ke bawah. Nah, makanya dia lebih gerung dikit ya di gas awal. Jadi nah memang namanya kekurangan dari aggressivity yaitu pasti ada kekurangan
Ya contohnya gedung-gedung seperti ini. Jadi memang harus siap menerima kekurangan gitu ya. Kalau gak mau menerima kekurangan, gunakan yang standar aja. Tapi tetap aja walaupun standar pasti ada kekurangan juga. Dan ada lagi kekurangan nih yang saya lupa di antara kedua ini. Nah, kekurangan di antara kedua ini yang saya lupa itu tadi itu adalah pemakaian atau penggunaan bahan bakar itu sedikit lebih boros. Contohnya yang biasanya kita menggunakan per CVT standar dan roller standar itu biasanya kita dapat di misalkan 40 liter 40 km per liter misalkan. Tapi setelah kita upgrade menggunakan versi Vision RC dan juga roller Vision RC, itu biasanya bukan biasanya yang saya rasakan itu pemakaian bahan bakar itu sedikit lebih boros ya. Walaupun nggak signifikan, nggak banyak banget, tapi misalkan dari biasanya 40 jadi ke 38 km per liter. Nah, itu dia kekurangannya, satu lagi saya lupa ya. Nah, jadi kembali lagi ke kita kalau mau upgrade, misalkan nyari tenaga, bolehlah kita upgrade, misalkan ganti persivity, ganti roller buat akselerasi dan sebagainya untuk performa misalkan. Tapi ya itu tadi, ingat lagi kembali pasti ada kekurangan misalkan bahan bakar lebih boros gitu kan, atau misalkan ada gerung di awal seperti itu. Tapi kalau kalian nggak pengen itu semua, pengen pakai standaran aja, bolehlah kalian standar aja. Gak usah ganti-ganti part ya, jadi cukup standaran aja, pakai roller standar, persivity standar gitu kan ya, nggak usah diganti-ganti. Kalau pengen nggak pengen ada risiko seperti itu. Tapi kalau pengen ini sih cari aman, rollernya itu jangan turun terlalu jauh. Kalau saya sih ini jujur aja terlalu jauh, 13 gram. Atau bisa juga di mix mungkin ya, 13 gram 3, 10 gram 3 misalkan seperti itu. Atau bisa juga kalian mungkin menggunakan roller yang 12 gram dulu lah. Jangan jauh-jauh dulu, turun aja dulu 12 gram. Kalau masih berat, coba turun lagi jadi ke 11 gram. Kalau enggak di mix 12 bebas lah pokoknya seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk mereset roller itu ya. Terus persivity mungkin ada banyak ya, dari yang PNP semacam persivity pecek Thailand atau aftermarket seperti merek-merek ya, itulah pokoknya. Seperti itu aja ya. Jadi mungkin cukup itu saja ya, review pemakaian roller Xeon RC dan juga persivity Xeon RC di motor Yamaha NMAX. Nah, ini dia motornya. Nah, itu ya, karena tadi hujan makanya saya pindah. Mungkin nantilah kedepannya kita akan coba riset lagi mengenai upgrade kirian pada motor Yamaha NMAX ini gitu kan ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya project kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam Maksi.